Dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan misteri kematian kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni Sutrimo, bersama dengan para narasumber yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Ada Profesor Adrianus Meliala, Dewan Pakar Apsifor, Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang merupakan penasihat ahli Kapolri, serta nanti akan bergabung pula Darmawan Subakti, yang merupakan tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Soja. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, karena Anda di sini merupakan satu-satunya perwakilan dari pihak kepolisian ya, dengan pengalaman panjang Anda bekerja di Polri saat aktif dulu, Pak. Boleh disampaikan mungkin secara garis besar, Pak, standar seperti apa sih yang digunakan oleh pihak penyelidik ya ketika menangani kasus dengan bukti minim yang terjadi dalam persoalan ini, tapi dengan banyaknya kejanggalan. Apakah memang sesulit itukah hingga membutuhkan waktu yang cukup berjeda ya, sejak ditemukan meninggal hingga akhirnya akan dilakukan ekshumasi dan juga otopsi? Kalau setahu saya ya, kalau prosedur menangani orang yang diketahui meninggal itu ya, nomor satu polisi akan mengatakan bahwa itu meninggalnya itu janggal apa tidak. Kalau itu janggal, maka dia akan bikin laporan model A, bahwa dia mendapatkan seorang yang meninggal yang diduga oleh tindak pidana. Sehingga dengan melakukan model A itu dia bisa langsung melakukan penyidikan. Penyidikan mencari bahan-bahan yang lengkap mengenai apa kira-kira orang ini yang menyebabkan kematiannya apa gitu. Itu ya, jadi tapi kalau seandainya belum ada tanda-tanda bahwa itu kejanggalan semula, ya dia mesti pakai penyelidikan gitu. Baik. Nah, kemudian kalau masih dalam tahap penyelidikan, polisi tidak bisa mengumpulkan barang semaksimal mungkin. Seperti kemarin ini, kasus ini, Pak Trimo ini, diketemukan dalam kondisi seperti itu, sudah ada buih dan sebagainya itu menurut saya sih sudah termasuk cukup jadi kejanggalan itu. Cuman masalahnya kemarin polisi tidak mendapatkan laporan polisi tentang itu. Baru 2 hari kemudian, baru dapat laporan polisi masuk. Dan kemudian olah TKP. Di TKP sudah nggak ada tersangkanya. Jadi polisi waktu itu kurang bukti awal untuk menentukan segera melakukan tindak pidana apa tidak pidana itu. Sehingga dia masih dalam penyelidikan terus. Gitu. Nah kemudian celakanya kita, kalau menurut saya ini kita berhadapan dengan orang mungkin kalau memang itu betul-betul pelaku kejahatan. Ya. Ini orangnya berusaha menghilangkan jejak itu seakan-akan gitu. Buktinya apa? Diangkut ke rumah sakit, kemudian langsung dikirim ke sana tanpa diotopsi, kemudian langsung dikubur. Ya. Kemudian siapa yang menyerahkan nggak jelas itu. Itu akibatnya kemarin itu polisi agak terlambat ya datang. Untungnya sekarang ini sudah ada yang mau melapor dan polisi baru mau melakukan penyidikan. Nomor satu ya harus otopsi dan ekshumasi. Walaupun ekshumasi ini agak terlambat ya, kita tapi mudah-mudahan masih bisa menguak lah penyebab kematian Pak Trimo itu sesungguhnya apa. Itu yang nomor satu polisi harus jawab kepada publik. Gitu. Baik. Jadi kalau untuk di saat ini sudah yakin sepenuhnya ya bahwa ini kematian yang tidak wajar dan model A ya, A1 tadi Anda katakan ya pelaporan. Kalau tidak ada laporan polisi, tapi keresahan kan sudah ada laporan polisi. Jadi pakai dasar itulah makanya polisi melakukan penyidikan. Boleh ditanggapi Pak Sugeng, bagaimana cara kerja kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Tadi polisian ya dalam Polda Metro Jaya sudah menyatakan satu hal yang menjadi penting dicermati, yaitu bahwa perkara ini telah dinaikkan ke status penyidikan. Dalam konteks hukum acara dan proses peradilan pidana terpadu ya, penyidikan itu artinya polisi telah menemukan 2 alat bukti bahwa telah terjadi peristiwa pidana. Ya, ada peristiwa pidana di sini. Nah, ini menarik ini. Polisi menilai ada peristiwa pidana, artinya matinya Sutrimo adalah bukan karena mati yang wajar. Ya, mati itu kan satu wajar, yang satu tidak wajar. Yang wajar itu karena sakit karena tua, yang tidak wajar itu termasuk salah satunya bunuh diri, itu tidak wajar. Ya. Karena dalam konteks hukum pidana kita, bunuh diri itu juga bagian daripada satu peristiwa pidana, ya. Tapi apakah benar Sutrimo itu bunuh diri karena dia datang dari Banyumas ke Jakarta lagi itu karena diundang oleh pihak tertentu ya. Nah ini menarik.
harus didalami apa kesimpulan polisi ini bahwa di sini ada peristiwa pidana. Maka satu-satunya kematian tersebut apakah ada intervensi pihak di luar Sutrimo. Kalau ada intervensi pihak di luar Sutrimo mengakibatkan Sutrimo mati, maka ini sudah peristiwa mengakibatkan mati orang lain, pembunuhan atau pembunuhan berencana. Ya, makanya menjadi wajib ekshumasi untuk menguji bedah mayat, untuk menguji apa sebab kematian Sutrimo. Saya mengapresiasi polisi telah menaikkan status sidik, ya, artinya polisi sudah punya 2 alat bukti itu, ya, adanya peristiwa pidana. Demikian. Baik, nah baik. Ya, ini bisa dikaitkan dengan soal Febri, walaupun kami sebagai pelapor dalam kasus Febri, ya, menurut saya polisi harus profesional dalam mengungkap ini. Tidak ada yang dikaitkannya dengan Febri, walaupun terkait pihak-pihak yang diperiksa apabila itu terkait dengan jaksa yang namanya F, itu ya harus didalami. Baik, baik. Dan memang benar statusnya sudah tidak lagi di penyelidikan tapi sudah di penyidikan dan kalau tidak salah ini sudah disebutkan ya ini adalah pasal pembunuhan berencana. Tetapi memang perlu diuji terkait dengan pidana tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng. Nah, kalau dari Prof. Adrianus, kalau kita mau tilik, kita analisa dari perspektif psikologi forensiknya, Prof, bagaimana Anda melihat cara kerja tim kepolisian untuk bisa mengungkap teka-teki misteri kematian Sutrimo yang tidak wajar ini? Apakah memang kondisinya cukup sulit untuk kita bisa dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dan kurang lebih mengkerucutkan siapa pihak-pihak yang ada di belakang peristiwa ini, karena kan memang bukti fisiknya disebut minim ya, sehingga butuh waktu lebih dari 2 pekan sejak kematian hingga akhirnya di hari ini kita dengar akan ada ekshumasi lusa yang akan datang. Saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng tentang 2 alat bukti. Apa itu? Saya menduga kuat salah satunya adalah pengaduan LP dari keluarga. Dan soal LP dari keluarga itu saya punya keraguan bahwa LP itu adalah berbasis pada fakta, tapi lebih kepada karena keluarga sendiri sudah gusar. Bisa gusar, bisa karena ya sudah terpengaruh oleh omongan-omongan tentang almarhum Sutrimo. Jadi bukan karena adanya kecurigaan gitu ya. Nah, satu lagi apa? Nah, kalau tadi dikatakan dalam pemberitaan bahwa polisi juga mewawancarai dokter yang terakhir memeriksanya, mungkin dari situ salah satunya yang lalu kemudian membuat polisi yakin. Tetapi menurut saya jangan lupa bahwa sebab mati melalui otopsi itu adalah yang terbaik, adalah yang paling akurat. Maka daripada kemudian menentukan sebab mati itu pada konteks sidik, kenapa tidak pada konteks lidik? Gitu ya. Dengan kata lain, kalau kemudian misalnya setelah diadakan ekshumasi, lalu otopsi, dan kemudian tidak ditemukan sebab mati, pada konteks lidik, maka akan jauh lebih, biasalah ketimbang sudah ditetapkan sebagai penyidikan, lalu kemudian ternyata sebab matinya bukan karena sebab-sebab yang tidak wajar. Menurut saya polisi kemudian dianggap sebagai gegabah, atau minimal tidak profesional. Nah, ini menurut saya memang, puzzle-nya di sini. Ya. Dan yang kedua adalah bahwa, kalau tadi kita bicara mengenai soal psikologi, maka yang menjadi perhatian adalah apa sebetulnya yang menjadi hari-hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan pada hari-hari terakhir, bahkan mungkin jam-jam terakhir, sehingga lalu kemudian kita bisa lihat, nah berbasis pada apa? Pada apa yang ada pada tubuhnya, apa yang ada pada pakaiannya, pada di kamarnya dan seterusnya. Lalu kita bisa membayangkan apakah yang bersangkutan sedang dalam kondisi, misalnya dalam bahasa hukumnya itu duress ya, atau dalam situasi tekanan, situasi panik, atau bahkan mungkin juga situasi bunuh diri. Nah, sekali lagi itu juga tergantung pada hasil otopsi. Demikian. Baik, Anda menduga bahwa 2 alat bukti yang dipunyai oleh kepolisian ini dua-duanya merupakan dari keterangan ya, baik itu laporan pihak keluarga dan juga keterangan dokter. Nah, apakah, pertanyaan saya dok, Prof maksudnya, apakah untuk benda-benda fisik yang ditemukan di TKP ataupun di tempat-tempat yang dicurigai ini sepertinya sulit ditemukan dalam persoalan ini? Anda menilainya sehingga yang paling kuat itu adalah keterangan dari dokter dan juga hasil LP dari pihak keluarga? Ya, karena saya misalnya mendengar bahwa sudah 2 kali diadakan pemeriksaan di TKP. Dan tentu saya menduga bahwa polisi juga sudah pasti melakukan pemeriksaan terkait dengan jejak digital, mungkin juga kamar almarhum, dan kemudian setelah 2 minggu tidak ada apa-apa kan. Nah, barulah kemudian polisi menerima
laporan dari keluarga. Lalu kemudian dalam 1 hari bahkan lalu diputuskan untuk diadakan ekshumasi. Jadi mengingat koinsidensi itu, saya menduga bahwa salah satu yang dikatakan sebagai alat bukti itu adalah laporan dari keluarga. Hal mana saya menduga bahwa laporan itu bukanlah laporan yang memang karena adanya satu kecurigaan yang sahih, tapi lebih karena keluarga sudah merasa tidak enak, tidak tenang, atau mungkin juga sudah dikompori oleh pemberitaan ataupun oleh orang-orang yang datang ke mereka. Demikian. Baik, nah kalau begitu dari DPR sebagai mitra kerja Polri, Bang Nasir, kasus kematian Sutrimo hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Sutrimo seorang pria asal Banyumas bekerja di rumah yang kebetulan adalah mantan Jampitsus dengan profil yang high profile, kemudian lagi ada kasus yang membelit. Pertanyaan saya, bagaimana Komisi 3 memastikan bahwa kasus Sutrimo ini bisa dapat diungkap selayaknya kasus temuan kematian tidak wajar tanpa harus kita melihat ada sosok Febri Adriansyah di belakangnya. Apakah tidak bisa dipisahkan, justru saling berkelindan kuat dalam hal ini, kalau perspektif Komisi 3? Ya, Komisi 3 tentu saja mendorong agar upaya atau proses hukum ini dilakukan secara objektif, bertanggung jawab, dan juga transparan. Ya, sehingga kemudian proses ini bukan karena ini dan karena itu. Ya, tadi kita mendengar bahwa keluarga korban melaporkan itu karena ada kesimpang siuran informasi terkait meninggalnya almarhum Sutrimo, ya, Sutrismo kalau salah. Jadi ada kesimpang siuran tersebut sehingga kemudian melaporkan ke kepolisian, dan almarhum meninggal di ujung bulan Juli yang lalu, dan sekarang sudah hampir memasuki pertengahan Agustus. Nah, karena itu tadi juga sudah disampaikan, sudah sampai tahap penyidikan. Meskipun di penyidikan juga kita mengenal ada SP3, ya, surat penghentian penyidikan itu sendiri. Oleh karena itu kita mendorong agar ini dijalani secara serius, sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi yang beredar di ruang publik itu bisa dijawab oleh kepolisian secara transparan, secara objektif dan bertanggung jawab. Jadi apakah memang almarhum memiliki keterkaitan erat dengan misalnya mantan Jampitsus, atau dia juga punya banyak informasi ya terkait dengan dugaan korupsi dan TPPU yang dilakukan oleh mantan Jampitsus tersebut. Di satu sisi awal-awal dia disebut sebagai Karubga, tapi penasihatnya mantan Jampitsus mengatakan beliau hanya menjaga rumah kosong. Jadi informasi-informasi yang kemudian muncul di ruang publik ini kan harus dijawab dengan ilmu pengetahuan terkait dengan kriminal yang tentu sudah didalami oleh kepolisian. Apalagi kita tahu bahwa ada adagium yang mengatakan bahwa bukti-bukti tindak pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Nah, karena itu sekali lagi ini tantangan bagi kepolisian untuk menjawab spekulasi yang beredar di ruang publik, dan tentu saja tidak boleh dipaksa, ya, meskipun sudah sampai tahap penyidikan, dan polisi masih punya ruang untuk menghentikan jika memang tidak dibuktikan atau tidak bisa kemudian mendapatkan fakta-fakta yang kemudian bisa menjurus bahwa ada keterkaitan kedua ini. Meskipun kita tahu bahwa kematiannya itu sebagian orang menilai tidak wajar karena ada busa, ya, yang keluar dari mulutnya dan kemudian diantar oleh seorang petugas APH juga yang berasal dari Prop Adiaksa. Jadi sekali lagi ini hal-hal yang menurut saya menjadi teka-teki yang harus dijawab oleh kepolisian Republik Indonesia. Selain hal itu juga memang kejanggalannya terkait dengan nomor handphone yang dicantumkan dalam surat kronologi kematian yang tidak bisa dihubungi lagi oleh sosok yang nanti kita bahas di segmen kedua, kemudian juga lokasinya di klinik yang sudah tidak aktif, bahkan yang mengantarkannya juga menjadi kejanggalan-kejanggalan yang masih terus dipertanyakan publik hingga saat ini. Pak Arianto, Anda sebagai seorang purnawirawan Polri yang memiliki pengalaman panjang dalam persoalan penyidikan seperti ini, Anda melihat latar belakang Sutrimo ini memiliki keterkaitan erat nggak dengan kenapa kasus ini sepertinya lama untuk bisa diungkap, apalagi dengan kasus yang tadi kita sudah bahas ya dengan Bang Nasir, ya, ada kaitannya dengan Febri Adriansyah sebagai mantan pegawainya. Anda melihat ini menjadi tantangan tersendiri kah atau bagaimana? Ya, ini pasti menjadi tantangan, ya, karena mau tidak mau kita sudah tahu sekarang itu Pak Febri itu karena ada orang dekatnya Pak Jampitsus gitu, ya.
Nah, ini pasti menjadi tantangan dari polisi. Polisi harus bisa menjawab saya secara saintifik ya. Kenapa si Trimo itu meninggal? Nggak bisa pakai berandai-andai kira-kira begini, kira-kira harus secara saintifik dipastikan bahwa si Trimo itu meninggalnya karena ini, karena ini, karena ini. Dan kemudian siapa kalau memang itu meninggal karena kecelakaan ataupun bunuh diri ataupun apa dibunuh, harus menerangkan siapa pelakunya. Gitu. Oh, ini menjadi tantangan polisi karena yang dihadapi adalah orang yang kebetulan ini orang menjadi sorotan publik gitu. Dan di situ kelihatan sekali ada seakan-akan ada penghilangan jejak. Nah, ini polisi ditantang seperti itu harus tidak boleh ngawur ya, tapi harus betul-betul terapkan semua alat bukti yang ada, pakai scientific crime investigation supaya bisa menjelaskan proses daripada si Pak Trimo itu meninggalnya ke apa. Baik, sampaikan pada publik. Gitu. Baik, Pak Arianto, tapi bukti fisik kan diduga kuat sepertinya sulit untuk ditemukan karena butuh waktu lebih dari 2 pekan untuk menaikkan statusnya dari penyelidikan penyidikan. Bahkan Prof. Adri mengatakan sepertinya LP dari keluarga dan keterangan dokter yang menjadi 2 alat bukti yang meyakinkan untuk dinaikkan statusnya. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat hal itu juga? Ya, sekarang buktinya kan gara-gara telat itu kan kita seakan-akan nggak bisa menggali itu kan, kira-kira gitu loh. Jadi, tapi nggak ada alasan bagi polisi kalau itu kemudian walaupun terlambat ya dia harus kerjakan supaya nanti saya secara profesional bisa menjelaskan pada publik bahwa akhir daripada penyidikan itu ya seperti ini. Nggak bisa dipaksakan seandainya nanti kurang bukti kemudian kita nggak bisa menyimpulkan siapa pembunuhnya, ya itulah. Tapi penyidik sudah melakukan semaksimal mungkin. Baik. Dengan semua daya dan dengan resiko. Baik. Kalau seandainya nanti sudah risiko full tapi nggak selesai, ya terpaksa dihentikan kira-kira. Baik. Tapi polisi harus melakukan penyidikan. Dan sekarang kita akan bahas soal ekshumasinya. Prof. Adri, sepanjang pengetahuan Anda, jika sudah berselang kurang lebih lebih dari 2 pekan ini menuju pekan ketiga sejak kematian Sutrimo, ekshumasi akan segera dilakukan. Nah, apakah ini akan mempengaruhi tingkat seberapa persen mungkin keakuratan hasil ya? Karena kan ada jeda waktu yang cukup ya, kita bisa katakan untuk kondisi jasadnya terkait mungkin zat kimianya atau fisiknya mungkin sudah berubah. Bagaimana kira-kira Prof. Adri? Ya pasti ya. Jadi 2 minggu itu akan berpengaruh banyak ya. Jadi memang ini satu harga yang harus dibayar ya. Dalam terkait dengan kehati-hatian kepolisian. Andaikan saja tadinya polisi langsung memutuskan untuk melakukan ekshumasi, maka tentu jenazah masih segar dan berbagai hal dapat diungkapkan dengan presisi gitu ya. Tapi tadi dasarnya apa gitu ya? Tentu kalau polisi mengaku profesional ya tentu tidak karena kata-kata medsos ya chatting orang lalu kemudian polisi bertindak melakukan satu kegiatan hukum yang serius seperti ekshumasi ya. Maka tentu polisi perlu ada satu dasar untuk itu. Nah, dasarnya nggak ketemu. Baru kemudian muncul dasar yakni dari laporan polisi oleh keluarga dan kemungkinan dari dokter ya, mungkin begitu. Demikian. Baik, nah Pak Sugeng, kalau berbicara mengenai tingkat statusnya tadi ya, sudah di penyidikan dan untuk ekshumasi akan dilakukan, pasti ada harga yang dibayar kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Adri. Pertanyaan saya Pak Sugeng, Anda melihat apakah polisi mampu untuk membuktikan dengan jeda waktu yang sudah cukup dalam ekshumasi nanti? Karena sepertinya untuk 2 alat bukti ini berdasarkan dari keterangan, bukti fisiknya sepertinya sulit untuk ditemukan dalam persoalan ini, padahal scientific crime investigation ini menjadi kunci bagi kepolisian untuk membuktikan bahwa kematian ini benar-benar tidak wajar dan ada tindak pidana yang terjadi di dalamnya. Saya rasa barang bukti ada yang ditemukan, ya, yaitu apa? Dugaan saya adalah pakaian Sutrimo. Di dalam KUHP kita yang baru ya, barang bukti itu adalah salah satu alat bukti. Ya, sekarang barang bukti dikualifikasi sebagai alat bukti. Kemudian keterangan dari dokter pertama yang memeriksa, ya, ini dari mana nih soal adanya busa, ya. Jadi busa itu mungkin dokter menerangkan hanya ada 2, satu ayan atau akibat racun. Kemudian ditemukanlah pakaian, kan harus ditemukan di pakaiannya, ya. Ditemukan pakaian. Kalau pakaiannya dimusnahkan oleh pihak-pihak tertentu, ini kena pasal obstruction of justice. Jaksa F itu pasti diperiksa
Nah, kemudian yang kedua, barang bukti tersebut ya kan ada kalau dia berbusa, dia menempel cukup bisa untuk dilakukan ekstraksi apa yang menempel pada tubuh, pada pakaian tersebut. Apakah sejenis racun? Dengan dua barang bukti pakaian dan keterangan dokter ya, ini kan tadi saya sudah sampaikan, ini adalah kematian yang tidak wajar, artinya ada intervensi dari luar kepada tubuh Sutrimo. Apakah Sutrimo yang melakukan? Ini kan nanti akan diperiksa juga soal psikologi Sutrismo ya, dan juga barang bukti elektronik. Bukti elektronik Sutrimo ini apakah sudah ditemukan? Menurut saya tidak gegabah menaikkan status sidik ya, status sidik tidak akan gegabah, maka kecocokan pada spesimen pakaian dengan kemudian di dalam tubuh Sutrimo 2 minggu itu masih bisa dijejaki ya, bisa diambil hati hepar itu tempat bisa dicek jenis racunnya ya, masih bisa dicek karena 2 minggu belum musnah itu ya. Baik. Menurut saya. Baik, jadi masih ada harapan ya, meskipun mungkin tidak seprima ketika baru-baru saja ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, Pak Arianto, kami mencatat bahwa kepolisian sudah memeriksa 24 saksi dari berbagai klaster, mulai dari pengemudi ambulans hingga juga pihak luar. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi apakah Febri Adriansyah sebagai bos, mantan bosnya Sutrimo ini sudah diperiksa keterangannya. Anda merasa hal ini janggalkah atau memang sulit sepertinya untuk memeriksa keterangan Febri Adriansyah dalam kasus Sutrimo ini? Kalau pengalaman saya ya melihat, sekarang polisi itu lagi fokus kepada apa yang terjadi kepada Pak Trimo ini. Ya. Kenapa dia sampai di situ? Terus kemudian bagaimana dia meninggal? Kemudian terus bagaimana perlakuan setelah dia itu meninggal? Itu fokus pada situ. Tapi kan Pak Febri Ardiansyah itu adalah bosnya Sutrimo. Bahkan dari pihak keluarga mengatakan Sutrimo sempat pulang ke Banyumas lalu mendapatkan telepon untuk kembali ke Jakarta. Artinya kan pihak yang lebih tinggi yang meminta dia untuk kembali. Nah, penggalian keterangan itu kan Febri Ardiansyah cuman keterangan kayak gitu. Itu nggak ada kaitannya dengan meninggalnya Pak Trimo kan. Itu bukan termasuk dalam kronologi detik-detik kematian kah? Hari-hari terakhir? Enggak. Sekarang yang polisi tuju itu adalah mengapa Pak Trimo itu meninggal, itu yang akan disasar. Adapun kaitannya dengan Pak Jampitsus itu enggak sampai ke situ dulu. Karena kita sekarang ya untuk mengejar kenapa dia meninggal itu aja udah kelihatannya agak berat ini. Tapi saya yakin ya polisi sudah punya bukti-bukti awal yang lain yang mungkin bekas-bekas chatting dan sebagainya itu, sehingga nanti bisa memperdalam Pak dari mana dan kemana Pak Trimo itu. Kemudian mudah-mudahan nanti dengan ekshumasi walaupun kemungkinannya tipis, tapi minimal pasti ada lah yang untuk menunjukkan bahwa Pak Trimo itu meninggalnya karena ini gitu. Tapi bekas chatting Pak, terkait dengan bekas chatting yang Anda katakan, terakhir kami mengetahui ponselnya Sutrimo sampai dengan saat ini belum diketemukan. Ya memang tidak ditemukan, tapi kan sekarang dalam teknologi modern kan chatting itu bisa dilihat dari provider kan, dilacak dari situ. Ya mudah-mudahan masih bisa polisi melacak itu. Saya yakin polisi sudah melakukan ini, tetapi dia tidak akan mengobrol apa yang sudah dilakukan, karena akan mempersulit penyidikan gitu. Tapi saya yakin ya polisi akan fokusnya sekarang adalah kepada mengapa Pak Trimo itu meninggal dan bagaimana meninggal gitu. Kira-kira itu Bu. Bang Nasir, bagaimana Anda melihat agar kasus ini objektif? Perlukah kita menggali keterangan melihat sampai ke detik-detik terakhir, hari-hari terakhir Sutrimo dan juga memeriksa keterangan seorang Febri Adriansyah sebagai bosnya? Kan informasinya tadi sudah saya sampaikan, sempat ditelepon untuk kembali lagi ke Jakarta. Berarti kan pihak yang lebih tinggi yang menelepon beliau. Silahkan. Ya, ini kan title kita babak baru kematian Sutrimo. Ya, mudah-mudahan ada yang baru dari cerita itu. Dan tentu saja kepingan-kepingan informasi yang diperoleh oleh kepolisian itu bahagian upaya untuk mencari bukti apakah meninggal tidak wajar itu ada kaitannya dengan kasus yang melilit mantan Jampitsus saat ini, atau memang tidak ada sama sekali begitu ya. Nah karena itu sekali lagi ekshumasi itu bukan hanya soal medis ya, tapi juga bicara tentang kepentingan hukum, kepentingan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi bagi kami di Komisi 3 kami akan terus dorong dan tentu saja kami berharap bahwa upaya
upaya yang dilakukan oleh kepolisian tadi itu adalah untuk menjawab spekulasi yang beredar di ruang-ruang publik tadi itu, sehingga kemudian yang bersangkutan memang apakah ada kaitannya atau tidak ada kaitannya. Tadi sudah dibicarakan soal baju korban, soal keterangan dokter, soal laporan keluarga, lalu kemudian harus balik ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah, itu kan kepingan-kepingan cerita atau kepingan-kepingan informasi yang didapat dan tentu saja dicoba dihubungkan. Nah, dihubungkan tadi itu kan dengan scientific crime investigation. Dan saya pikir polisi punya banyak ilmu soal ini karena Prof. Meliala juga mengajarkan hal itu kepada para polisi. Ya, jadi saya percaya bahwa scientific crime investigation itu akan diterapkan sehingga kemudian itu ilmiah, objektif, dan kemudian bisa mengungkap ya apakah ada keterkaitan, ada hubungan yang erat ya terkait dengan yang kita bicarakan pada sore hari ini. Baik, kematian Soetrimo masih meninggalkan banyak tanda tanya. Sejumlah kejanggalan juga menjadi sorotan. Salah satu yang akan kami bahas juga terkait dengan sosok dan peran dari Febrio Andiono. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kali ini kita akan fokus bahas terkait dengan sosok serta peran dari Febrio yang menjadi salah satu pertanyaan teka-teki besar dari kematian Soetrimo ini. Sudah bergabung kali ini Darmawan Subakti, merupakan salah satu tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Mas Darmawan, apakah sudah mendengar suara dari studio dengan jelas? Sudah. Baik, langsung saja Mas Darmawan, apakah sudah ada informasi mungkin yang bisa dibagikan kepada kami, publik ya, terkait dengan apa sebenarnya kapasitas dan peran yang diberikan oleh klien Anda terhadap Febrio, khususnya ketika malam ditemukannya Soetrimo sudah tidak bernyawa lagi? Karena kan Febrio ini, kalau berdasarkan tadi kita dengar paketnya adalah seorang ajudan dari Febri Adriansyah. Ya, apa itu yang disampaikan oleh Kapus Penkum? Silakan. Iya, terima kasih Soja. Pertama, kami fokus pada substansi perkaranya Pak FA dan tentu kami menghormati proses hukum yang berjalan. Ini kan sudah berjalan proses hukumnya terhadap Soetrimo ya, dan kami menghormati itu. Nah, kami berpendapat bahwa agar tidak terjadi spekulasi gitu ya, kami hormati pihak berwenang lah yang memberikan keterangan terkait dengan hal itu gitu. Nah, fokus kami terhadap Pak FA masih terkait dengan proses pra-peradilan yang kami ajukan karena kami melihat ada 9 kejanggalan yang sebagaimana kami sampaikan sebelumnya. Baik, jadi sampai dengan saat ini kasus ini dalam tahap penyidikan, sudah naik dari penyelidikan, FA belum juga pernah diminta keterangan ya berarti oleh pihak kepolisian terkait dengan hubungan antara dia dengan Soetrimo? Kami rasa belum ya Mbak. Jadi Pak FA ini kan kooperatif, sampai sejauh ini kan kooperatif terhadap proses hukum yang Pak FA jalani. 2 kali panggilan sebelum menjadi tersangka beliau datang, kemudian 2 kali panggilan sebagai tersangka juga beliau datang. Artinya jika memang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum tentu beliau akan kooperatif terhadap hal itu. Tapi begini Soza, dalam hal ini kami melihat kita harus benar-benar hati-hati. Ini kan peristiwa hukum gitu. Jadi saya pikir ini 2 peristiwa hukum yang berbeda. Dari tadi pembicara sudah menyampaikan dengan clear dan saya pikir itu perlu kita tindak lanjuti ya, bahwa proses hukum yang menggali peristiwa hukum sehingga ketemu tuh fakta hukumnya ya harus kita ikuti dengan benar. Tidak perlu buru-buru kita berspekulasi terjadi ini, terjadi itu. Karena sekali lagi kita harus hati-hati memisahkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum lainnya. Baik, boleh diberikan tanggapan Pak Sugeng, bagaimana publik sebenarnya harus melihat kasus ini, padahal kita melihat juga banyak teka-teki yang masih bertinggalan dengan tenggat waktu, jeda waktu yang cukup panjang, termasuk soal Febrio Adiono ini, Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon maaf, kami belum bisa mendengar audio Anda, mohon dipastikan telah terbuka. Kita jangan kaitkan kasus matinya kasus Soetrimo ini dikaitkan dengan kasusnya Pak Febri Adriansyah ya. Nanti itu bias. Polisi harus fokus ya
untuk mencari tahu sebab kematian. Apabila itu intervensi adanya orang lain yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, itu yang harus dicari. Ya. Nah, mengenai Febrio, ini bisa dilakukan satu proses pemeriksaan perkara tersendiri, ya. Perkara tersendiri apakah dia itu yang dikenai obstruction of justice, ya, dengan status sidik dari perkara Sutrimo, polisi bisa melakukan upaya-upaya paksa. Ini mungkin strategi, ya, karena ada status sidik, memberikan kewenangan polisi melakukan upaya paksa melalui pintu sidik ini. Kan dikatakan adanya hilang HP itu belum ditemukan, ya. Kemudian komunikasi juga harus dicari. Dan dengan status sidik Sutrimo, polisi bisa melakukan upaya paksa, meminta keterangan kepada siapapun, termasuk Febrio, ya. Nah, ada hal lain terkait dengan kejahatan asal usul, ya. Ini Febrio juga menyatakan sebagai keluarga ketika membuat satu pernyataan bahwa tidak perlu diotopsi. Ini juga harus bisa didalami. Jadi pola-pola penegakan hukum, penyelidikan satu perkara tidak boleh ketika satu pintu sulit ditembus, harus dikembangkan kepada cara-cara pada upaya-upaya yang kreatif di luar itu. Supaya pasal-pasal ini terhimpun, begitu, ya. Baik. Oke, kita sepakat melihat kasus ini terpisah, ya, antara apa yang menjerat oleh FA dan juga apa yang menjadi kasus utama kematian Sutrimo yang masih meninggalkan teka-teki. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada Prof. Adri. Prof. Adri, kalau Anda melihat dengan kacamata psikolog forensik, apa yang bisa dibagikan analisa yang terkait dengan keputusan Febrio mencantumkan dirinya sebagai kerabat dari Sutrimo dalam surat kronologi kematian di rumah sakit, padahal dirinya, kalau seperti yang disampaikan oleh Kapus Ketkum, bukan kerabat, tetapi dia merupakan ajudan dan juga staf di Kejaksaan Agung RI. Ya, bagi saya cukup biasa, ya, bagi seorang ajudan itu untuk juga menyebut diri sebagai keluarga, ya. Banyak juga pejabat yang melihat ADC-nya, ajudannya sebagai keluarga, dengan kata lain, lalu mengerjakan hal-hal yang bukan dinas, ya, bahkan mungkin nganter keluarga gitu, ya, itu cukup biasa di Indonesia. Dengan kata lain, apa-apa yang terjadi masih dalam konteks, ya, kultur, ya, di Indonesia, begitu, ya. Juga tadi terkait dengan apakah memang bagian tugasnya untuk mengantar, itu juga saya kira dalam konteks Indonesia masih bisa diterima. Nah, tapi bahwa kemudian lalu dianggap sebagai kejanggalan, saya kira juga ada betulnya, ya. Nah, maka semua kan berkulminasi pada, sekali lagi, ya, pada keputusan polisi untuk mengadakan ekshumasi, gitu, ya. Nah, maka kalau ekshumasi dilihat sebagai suatu langkah forensik, maka ilmu forensik mengatakan bahwa kita berangkat dari TKP. TKP itu juga termasuk tubuh orang. Nah, maka dari tubuh orang itu lalu kemudian bisa bicara banyak. Apakah wajar, tidak wajar? Ketika tidak wajar, maka kemudian lalu bisa diambil tuh pasal-pasal yang lain. Tapi kalau misalnya wajar, maka tentu kemudian semua kontroversi kemudian bisa hilang. Jadi sekali lagi, hal-hal yang tadi dikatakan tentang saudara Febrio dan yang lain itu dalam konteks dunia penyidikan itu sebagai circumstantial evidence itu, ya. Moga-moga kemudian tidak lalu menjadi begitu kuat, ya. Sementara justru yang bersifat evidence yang bersifat primer, yakni apa yang terdapat dalam tubuh korban malah belum ketahuan, maka untuk itu kita tunggu sampai ekshumasi dan otopsi dilakukan. Demikian, Mbak. Baik, tapi spesifik mengenai kejanggalan yang Anda katakan tadi, kalau secara budaya, secara kultur, Sutrimo dan juga Febrio ini saling membantu, itu menjadi hal yang biasa di Indonesia. Tapi kejanggalan ini spesifik boleh dijelaskan mungkin, Prof, apakah ini berkaitan dengan waktu ditemukannya dalam kondisi yang sudah membutuhkan bantuan medis, apa bagaimana? Ya, wajar juga, ya, ketika ada orang yang dikenal dekat itu kemudian mungkin kejang, ya, lalu kemudian mengeluarkan busa, maka bagi orang yang tidak biasa lalu bereaksi untuk kemudian mengantarkan ke tempat yang terdekat, tempat kesehatan yang terdekat, ya. Tidak tahu bahwa di situ mungkin tidak cocok dokternya atau tidak pas dari sisi keahliannya, itu saya kira juga cukup biasa,
ya. Demikian juga misalnya ketika ada tadi ya bekas busa itu lalu kemudian dengan refleks itu dihilangkan, itu juga saya kira bagi orang yang awam, ya saya juga mungkin begitu ya, langsung bereaksi untuk kemudian menghilangkannya gitu ya, untuk kemudian dibawa dalam kerangka ke kota kelahirannya. Sekali lagi kalau kita pakai kacamata biasa ya, tapi kalau sudah kita pakai kacamata tidak wajar, janggal ya monggo gitu ya. Nah, nampaknya ini semua lalu meyakinkan meyakinkan keluarga untuk kemudian membuat laporan polisi. Maka saya dalam hal ini berada pada pihak yang konservatif nih, mungkin agak beda dengan Pak Sugeng ya. Bahwa nanti pasti akan hal-hal yang biasa-biasa saja ya. Dan jika itu terjadi, maka ya lalu polisinya dikritik ya. Dibilanglah masuk angin, dibilanglah nggak berani ya, padahal ternyata faktanya memang tidak sesuai dengan harapan netizen. Demikian, Mbak. Baik. Nah, kalau begitu, Bang Nasir, dari Komisi 3 DPR kami ingat sebelumnya pernah mengatakan dan meminta agar penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Nah, pertanyaannya sampai dengan di detik kita berbincang saat ini, Bang Nasir, apakah sudah pernah memanggil perwakilan dari Polda Metro Jaya untuk dapat memaparkan bagaimana perkembangan penyelidikan hingga akhirnya bisa naik statusnya di penyidikan agar kasus ini benar-benar kita harapkan transparan dan juga objektif? Saat ini DPR sedang memasuki masa reses. Mungkin dalam 3 hari ke depan kita akan memulai masa sidang. Bisa saja nanti pada masa sidang yang akan datang, pimpinan Komisi 3 atas persetujuan pimpinan DPR akan melakukan rapat dengan pendapat umum terkait masalah ini. Tapi itu kan masih tentatif ya, dan juga spekulatif. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan hari ini, saya teringat dengan satu adagium dalam cabang olahraga atletik ya. Disebutkan bahwa start yang baik itu akan menentukan kemenangan. Oleh karena itu, kalau kelihatan kematian dan kemudian laporan itu kan sudah sangat lama. Yeah. Nah, meskipun tadi disebutkan oleh kepolisian sudah tahap penyidikan, dan saya katakan lagi bahwa penyidikan itu juga bisa dihentikan dengan berbagai alasan hukum, begitu ya. Nah, karena itu sekali lagi apa yang ingin dilakukan, apakah itu ekshumasi, kemudian otopsi, saya pikirkan ini untuk menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan dalam konteks kepentingan hukum untuk menegakkan keadilan dan juga untuk menjaga kemanusiaan sebagai bentuk penghormatan terhadap yang telah meninggal. Yeah. Oleh karena itu sekali lagi kami percaya dengan kepolisian ya untuk memproses ini dengan baik dan benar ya, sehingga kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Prof Andrianus tadi itu ya, jadi kalau nanti kemudian ada SP3 jangan kemudian polisi dianggap tidak profesional, masuk angin dan lain sebagainya. Kami sekali lagi mempercayakan ini, dan saya juga teringat dengan ujian-ujian di masa sekolah menengah atas beberapa tahun yang lalu. Jadi kita dikasih jawaban A, B, C, D. Kalau A itu artinya kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat pertama benar, kalimat kedua benar, tapi tidak ada kaitannya. Ya. Kemudian jawabannya B, kalimat pertama benar, kalimat yang kedua benar, tapi ada kaitannya. Bisa jadi kepingan informasi yang diterima tadi itu memang suatu fakta hukum, tapi tidak ada kaitannya. Misalnya dengan mantan Japisus tersebut, atau juga sekali lagi ada kaitannya. Nah, karena itu kita tunggu saja bagaimana polisi bekerja, dan kami percaya bahwa mereka akan profesional dan tentu bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka terima berupa informasi-informasi ini. Dan sekali lagi tunggu saja apa yang mereka kerjakan, dan kita akan mencoba untuk memahami peristiwa-peristiwa ini. Baik, kami nantikan bagaimana nantinya hasil yang akan dipaparkan kepada Komisi 3 DPR ya, karena masih reses ya, jadi kurang lebih belum bisa disampaikan secara langsung, karena memang permintaannya spesifik kami dengar ingin meminta agar transparan dan juga objektif atas kasus ini. Nah, Mas Darmawan, sebagai komitmen untuk mendukung kerja-kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus-kasus yang terjadi, khususnya untuk kasus Sutribo ini ya, bagaimana bentuk komitmen tersebut akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum Febri Adriansyah kurang lebih? Karena kan memang kasus ini harus dilihat secara terpisah, tapi kita tidak bisa nafikan juga atensi publik atas kasus ini juga besar. Nah, agar spekulasi yang Anda soroti di awal tidak terus bergulir, seperti apa kira-kira? Mas Darmawan? Iya. Oke, silakan. Ekshumasi itu kan juga diatur dalam KUHP.
Sehingga kami melihatnya ini proses hukum yang sedang berjalan. Sama seperti Pak FA yang juga sedang melaksanakan proses hukum, kami juga mengajukan praper sebagai skema proses hukum tersebut. Maka bagi kami siap kooperatif, dan sikap kooperatif Pak FA itu sudah terbukti ya dengan tadi saya sampaikan 2 kali saat dipanggil sebelum tersangka, 2 kali dipanggil saat sebagai tersangka beliau hadir. Dan tentu sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak boleh buru-buru dan tergesa-gesa dalam melihat satu peristiwa, sehingga kita tunggu proses hukum ini dan biarlah pihak yang berwenang yang kemudian menentukan ini peristiwa apa. Baik. Baik, nah terakhir kepada Pak Sugeng, karena kita akan menantikan babak baru ya setelah nanti ekshumasi, autopsi akan dilakukan. Apa yang menjadi catatan penting IPW atas kinerja tim kepolisian untuk mengungkap fakta kematian Sutrimo? Kerja secara profesional dan akuntabel ya, itu akan menjadi pertanggungjawaban polisi. Tidak boleh terpengaruh oleh opini ya, apalagi kepentingan. Jadi itu menurut saya menjadi kunci dari proses ini, pendekatan scientific crime investigation. Nah, demikian. Baik, kita akan nantikan ya bagaimana nanti hasil yang akan dilakukan untuk ekshumasi tanggal 12 Agustus. Besar harapan ini benar-benar terrealisasi, tidak mundur, dan sehingga hasilnya dapat kita ketahui dengan waktu yang lebih cepat lagi karena sudah on time sesuai dengan schedule. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan para narasumber bersama kami di Berita Satu Utama. Kita kawal terus kasus ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Salam semuanya. Terima kasih.